Teman-teman, di sini Momi mau mengajak kalian untuk melihat perbedaan. Gimana sih Momi kalau misalnya kita tuh males ngeracik-ngeracik media tanam sendiri seperti ini tuh ya. Ini lagi ditutup terpal ya, ditutup maksudnya karung-karung plastik, dilembabkan supaya nanti seminggu lagi bisa dipakai nanam. Ini aku racik sendiri, yaitu dari tanah, sekam bakar atau sekam mentah, dan pupuk kandang kambing. Aku sering pakainya yang pupuk kandangnya itu yang bulat-bulat, yang masih bulat-bulat, tapi bukan ee-nya fresh ya. Ee kambing fresh itu yang enggak udah jadi pupuk guys ya kan. Aku beli sekarung-sekarung gitu. Nah itu 1:1 itu dicampur di sini terus dilembabkan, alias disiram sama air. Aku nggak pakai EM4, aku nggak pernah beli teman-teman ya. Cukup air aja nggak apa-apa, atau air POC yang buatan kalian sendiri nggak apa-apa, nggak usah beli. Udah itu ditutup terpal udah. Ya ini racikan sendiri ya. Dan sedangkan kalau kalian yang nanya, aku males ngeracik sendiri, boyokku nanti sakit. Nah biasanya beli media tanam yang udah jadi dari toko. Nah yang dekat rumah Momi biasanya media tanam jadinya itu yang merek ini ya teman-teman. Tuh lihat komposisinya: kokopit, pupuk kandang, sekam bakar, tanah kompos, dan lain-lain. Nah ini kalian mau lihat perbedaannya seperti apa? Yuk kita lihat tanaman yang ditanam dengan media tanam green organo itu, dan juga dibandingkan dengan tanaman yang ditanam dengan media racikan sendiri. Yuk kita ke atas. Oke, inilah kedua tanaman kale ya Momi. Yang satu ditanam dengan media tanam racikan sendiri, dan yang satu yang sebelah kiri ini yang ditanam dengan media tanam racikan toko ya teman-teman. Aku nggak nyebut mereknya ya, tapi tadi kalian kan sudah lihat. Nah karena aku takutnya disangka bilang kalau merek itu tuh nggak bagus. Enggak teman-teman, ini cuman eksperimenku sendiri murni ya teman-teman. Nah ini ya, kalian bisa lihat perbedaannya. Untuk kale ya, Calenero ini, Calenero yang ditanam dengan media tanam racikan sendiri itu tuh punya batang yang cukup tebal. Nah ini tebal ya, ya ini tebal lah ya, bukan cukup lagi, ini tebal ya. Dan juga anakannya banyak sekali ya, tinggal nunggu gede aja, nanti kita bisa nanam dari anakannya seperti ini. Tuh lihat, anakannya banyak dan daunnya juga lebar-lebar. Ini kita petik satu, tuh lebar-lebar ya teman-teman, dan gemuk-gemuk, alhamdulillah. Nah sekarang kita bandingkan dengan yang media tanam racikan toko yang udah jadi, media tanam jadi. Ini kita lihat tuh, ini ada anakannya juga udah gede, tapi kita lihat batangnya, masya Allah kecil sekali ya teman-teman. Ini bandingkan, terlihat yang di media tanam instan, anakan-anakan kale alias tunas baru dari kale itu terlihat jarang sekali ya. Nah sedangkan yang di media tanam racikan sendiri itu penuh dengan anakan-anakan atau tunas kale yang baru di sekujur batangnya. Tuh, dan juga lihat dia selain kurus, kita lihat perbandingan daunnya. Daunnya juga kayak apa ya, kecil-kecil, kurus, ramping-ramping ya guys. Ini media tanam racikan sendiri, ini media tanam yang jadi. Kelihatan ya teman-teman ya, yang kanan ini daunnya lebih lebar dan lebih hijau, sedangkan yang ini hijaunya tuh lebih pudar dan juga dia daunnya lebih ramping. Selain itu, dikarenakan batang dia tuh lebih kuat gitu ya, lebih tebal, maka dia mampu berdiri tegak tanpa dikasih senderan-senderan teman-teman ya, tidak ada senderan-senderan. Sedangkan yang ini saking kurusnya dia letoy guys, tuh lihat, toet. Ayo lu berdiri lu, jangan males lu, tuh toet ya, dia nggak bisa berdiri tegak seperti temennya ini gitu. Udah itu gagah dia, sedangkan dia nggak bisa menopang tubuhnya sendiri. Jadi perlu aku bantu dengan palang-palang mungkin ya, atau aku biarkan begitu aja dia tumbuh seperti itu saja. Tetap sama-sama bisa dipanen, tentunya bisa dimakan, cuman terlihat ya kondisinya, kalian bisa menilai sendiri. Nah teman-teman udah lihat kan perbedaan kedua hasil media tanam tersebut. Nah bagi kalian jadi bisa ya menentukan mau capek-capek terlebih dahulu, mau nunggu lama terlebih dahulu, nggak lama juga sih, seminggu 2 minggu ya kan, atau mau yang instan-instan ya. Kalau yang nunggu lama agak capek-capek sedikit pinggang, hasilnya wow ya kan. Tapi kalau yang instan-instan hasilnya ya
biasa-biasa aja gitu. Nah, kalian mau punya yang mana? Itu keputusan ada di tangan kalian. Momi sudah membuktikannya. Terus misalnya nanti ada pertanyaan, terus Momi kalau misalnya aku udah terlanjur punya media tanam instan di rumah, terus harus dibuang gitu? Ya enggak lah, ya kan. Media tanam instan itu pasti bisa subur, tapi kalau kamu campur dengan kompos homemade-mu sendiri, atau misalnya kamu beli lagi kompos di luar atau pupuk kandang, kamu campur lagi, itu bisa subur teman-teman ya. Tapi tetap dicampur, terus didiemin dulu kalau bisa ya, tapi dilembabkan dengan cara disiram aja, tutup yang karung-karung plastik itu. Kalau bisa sih jangan kena hujan, nanti ambiar semua ya kan, tanahnya ditumpuk ya, dibuat bukit gitu, ditumpuk terus dilembabkan dan ditumpuk aja. Nah, itu nanti seminggu 2 minggu lagi kalian pakai untuk menjadi media tanaman kalian. Insya Allah subur teman-teman. Kenapa? Karena Momi sering masih tetap beli media tanam instan, karena untuk memperbanyak aja, biar banyak aja dicampur lagi ke media tanam yang racikan tadi. Jadi aku biasanya tuh beli media tanamnya itu ada media tanam instan, ada sekarung sekam bakar, sekarung pupuk kandang kambing, dan sekarung tanah. Itu tuh ku campur jadi satu, aduk campur. Kalau ada kompos homemade aku masukin juga, udah ya. Terus dilembabkan dan ditutup plastik, ditutup karung-karung seperti itu tadi atau terpal, baru 2 minggu kemudian dipakai untuk nanam. Itu subur juga kok ya. Jadi jangan dibuang ya, jangan salah paham loh ya. Dan kalian lihat media tanam yang Momi gunakan, semua ini adalah campuran dari racikan sendiri ya. Racikan sendiri semua. Tidak pernah aku dalam satu kotak ini aku kasih media tanam instan aja 100%, itu nggak pernah teman-teman. Makanya dia subur-subur ya, karena kita ngeracik sendiri, rela capek-capek di awal tapi happy di akhir ya kan. Ini juga daun jeruk suburnya kayak gini. Mama mertuaku juga nanam tapi langsung di tanah di Bandung. Sampai kaget pas waktu main ke Jakarta aku kasih daun jerukku. Masya Allah, daunnya gede-gede, hijau, sangat indah, sangat bagus ya. Enak dipakai untuk masak ya. Itu ya hasil dari kita rela capek-capek di awal, happy-happy di akhir guys. Tuh lihat, ini juga Masya Allah ya, sawi manis Hongkong ini guys. Momi juga punya daun bawang ya, baru kali ini subur sekali Masya Allah, dan udah diterpa hujan ya. Itu biasanya daun bawang kolep kalau kena hujan ya, karena dia nggak suka terlalu lembab. Dan ini media tanam racikan sendiri. Dan ingat, kalau daun bawang sekamnya kalau bisa pakai sekam mentah aja, apalagi di musim hujan, supaya dia tidak menyimpan air medianya itu. Kalau sekam bakar sifatnya dia menyimpan banyak air ya, jadi dia tidak cocok pakai sekam bakar di musim hujan untuk daun bawang. Subur Masya Allah ya. Ini lihat yang happy hasilnya ya guys. Jangan lupa tanam apa yang kamu makan dan makan apa yang kamu tanam.